Bayangan suram putaran kedua tanpa Prabowo. Laksamana TNI Purnawirawan Irjen Fitri Hadi. Debat Capres kedua dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, serta geopolitik harusnya menjadi kekuatan Prabowo dalam mempresentasikannya dan beradu argumen dengan capres lain. Namun justru ia kedodoran. Capres Anies dan Ganjar mengeroyoknya. Usai debat, Prabowo dalam konferensi pers menyatakan, "Saya kecewa. Pertama, data yang disodorkan paslon lain banyak yang salah. Kedua, ia menolak masalah pertahanan dipakai sebagai poin politik. Masalah pertahanan itu sakral dan rahasia." Pernyataan Capres Prabowo dapat dikatakan keliru besar, blunder besar dengan menyalahkan capres lain karena tema pertahanan adalah tema yang ditetapkan KPU. Jadi para capres bisa bertanya, menjawab serta berkomentar sesuai tema. Jika pernyataan Prabowo itu benar, harusnya yang patut disalahkan adalah KPU. Karena KPU yang telah menetapkan pertahanan sebagai tema materi debat. Apalagi materi pertanyaan dibuat oleh 11 panelis. Mereka guru besar dari perguruan tinggi ternama. Salah satunya Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio yang merupakan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan dan mantan Kasal. Menyalahkan pihak lain dengan alasan tidak jelas dan tidak masuk akal, menunjukkan itu bukan sifat satria dan keperwiraan, apalagi negarawan. Apabila debat ketiga disebut suatu kekalahan, masih ada debat keempat dan kelima untuk memperbaiki keadaan. Prabowo sendiri pernah mengatakan, rakyat yang menilai, jadi tidak perlu gusar. Namun jika sikap emosional yang dikembangkan lalu menyalahkan pihak lain, tentu kita masih ingat kejadian pemilu 2019. Saat itu Prabowo kalah dan protes pun dilayangkan yang memicu bentrok fisik antara pendukungnya dan aparat. Darah pun tumpah. Jika Prabowo kembali kalah, siapakah yang dapat menjamin pemilu 2024 berlangsung damai? Prabowo kali ini didampingi cawapres Gibran bin Jokowi. Ditambah cawe-cawe Jokowi, dapat dikatakan Prabowo Gibran merupakan pasangan petahana atau incumbent. Sebuah kekuatan besar. Jika mereka merasa dicurangi yang menyebabkan Prabowo Gibran kalah, siapakah yang mampu menghadapi? Jika wujud kekuatan besar itu dengan tujuan presiden 3 periode, atau perpanjangan masa jabatan presiden, maka Prabowo hanyalah alat. Siapakah yang mampu melawan? Inilah bayangan suram pemilu 2024. Akankah demo berdarah kembali terjadi? Akankah senapan aparat kembali menyalak? Akankah pemilu kali ini seperti peribahasa, menang jadi arang, kalah jadi abu? Semoga tidak. Semoga pemilu 2024 berjalan damai, jujur, adil, dan bebas dari intervensi manapun.